Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan kembali lagi bersama saya Bapak Munte. Hari ini kita lanjut pelajaran kita yaitu tentang bilangan bentuk akar. Cek video berikut ini ya. Oke anak-anak, menyederhanakan bentuk akar itu sama juga dengan merubah bentuk akar sehingga bilangan di dalam tanda akar tidak lagi memiliki bilangan berpangkat yang pangkatnya merupakan kelipatan pangkat akar. Atau dengan kata lain, biar lebih sederhana, menyederhanakan bentuk akar itu sama juga dengan mengubah bilangan yang di dalam tanda akar menjadi dua bilangan, di mana bilangan pertama dapat ditentukan akarnya, sedangkan bilangan kedua tidak dapat ditentukan akarnya. Artinya adalah bahwa bilangan yang kedua itu sudah merupakan bilangan yang paling sederhana yang tidak bisa ditentukan lagi berapa nilai akarnya. Nah, dari sana bisa kita tuliskan persamaan bahwa akar pangkat N dari A kali B itu sama juga dengan akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Oke, contoh soal nomor 1 yaitu akar 8 sama dengan, nah kita cari dulu dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 8 dan salah satu bilangannya memiliki nilai akar. Nah, ternyata yang memenuhi itu adalah akar 4 dikali 2. Ini sama juga dengan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? Akar 4 itu sama dengan 2, maka hasilnya adalah 2 akar 2. Nah, akar 2 tidak bisa lagi sederhanakan ya, makanya dia hasilnya sampai 2 akar 2. Nah, contoh yang kedua akar 54, sama caranya cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah 54 dan salah satu bilangannya memiliki nilai akar. Nah, yang paling memenuhi adalah 9 kali 6, maka bisa kita tuliskan akar 54 sama dengan akar 9 dikali 6 sama dengan akar 9 dikali akar 6. Akar 9 berapa? 3. Maka hasilnya adalah 3 akar 6. Akar 6 di sini sudah yang paling sederhana, tidak bisa lagi dicari berapa nilai akarnya. Ya, kecuali nanti kalau misalnya kamu cari pakai kalkulator pasti ada, tetapi kalau di dalam bentuk akar ini sudah yang paling sederhana. Nah, contoh yang ketiga ini adalah akar pangkat 3 dari 16. Nah, kita cari dua bilangan, yang paling memenuhi itu adalah akar pangkat 3 dari 8 kali 2. Nah, kalau kali ini nggak bilangan berpangkat, 8 itu sama juga dengan 2 pangkat 3. Nah, jadi nanti bentuknya bisa dituliskan lagi menjadi akar pangkat 3 dari 8 kali akar pangkat 3 dari 2. Ini sama juga dengan nanti hasilnya adalah 2 kali akar pangkat 3 dari 2. Nah, dari mana angka 2 ini dapat ya? Angka 2 ini dapat dari 8 yang kita ubah dia menjadi bentuk bilangan berpangkat. 8 itu kan sama juga dengan 2 pangkat 3. Nah, karena ya, ini kan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, karena sama-sama 3, maka pangkatnya itu jadi hilang, sisalah si 2 dan tidak dalam bentuk akar lagi. Atau misalnya kalau kalian masih ingat pelajaran sebelumnya, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu kan sama juga dengan 2 pangkat 3 dikali 1 per 3. Nah, 2 pangkat dipangkatkan berarti kan pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 3 per 3. 3 per 3 berapa? 1 kan? Berarti 2 pangkat 1. Nah, dari situ jalannya kenapa bisa hasilnya adalah 2 kali akar pangkat 3 dari 2. Setelah paham tadi bagaimana menyederhanakan bentuk akar, itu yang masih sederhana ya. Sekarang kita lanjut dengan operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, operasi aljabar ini berarti nanti di sini kita berbicara tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pertama kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan pengurangan pada bentuk akar dapat dilakukan dengan menggunakan sifat sebagai berikut, yaitu untuk A, B elemen bilangan real dan C elemen himpunan bilangan rasional positif, maka berlaku persamaan A akar C ditambah B akar C ini sama dengan A tambah B akar C. Sedangkan untuk pengurangannya, A akar C dikurang B akar C ini sama juga dengan A dikurang B akar C. Atau ini sering kita sebut dengan sifat distributif. Nah, artinya di sini adalah kita misalkan ada dua bilangan akar yang mana kedua bilangan ini memiliki akar yang sama, yaitu sama-sama akar C.
Nah, kemudian kalau dikatakan penjumlahan, maka yang kita jumlahkan itu adalah angka yang di depan si akarnya. Contohnya di sini, A akar C, berarti angka yang di depan si akar C apa? A. B akar C, berarti angka yang di depan si akar C apa? B. Nah, berarti yang kita jumlahkan itulah angka yang di depan akarnya. Berarti A tambah B kali akar C. Nah, maka nanti hasilnya jumlahkan berapa A tambah B, kemudian kalikan dengan akar C. Ingat, kalau dalam penjumlahan, sekali lagi Bapak ingatkan, yang dijumlahkan itu adalah angka yang di depan si akar, bukan akarnya yang kamu jumlahkan. Ya, bukan akarnya yang kamu jumlahkan. Misalnya nanti 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah, nanti kamu buat misalnya 5 akar 10. Nah, itu salah. Yang benar itu apa? 2 tambah 3, 5. Nah, kemudian akarnya tetap akar 5. 5 akar 5 jawabannya, bukan dijumlahkan akarnya. Ataupun bukan dikurangi. Oke? Agar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, 5 akar 3 ditambah 10 akar 3. Nah, ini kita perhatikan dulu apakah sama-sama akarnya atau bernilai sama akarnya. Ya, bernilai sama, yaitu sama-sama akar 3. Nah, berarti ini tinggal kita jumlahkan. Tapi ingat, yang dijumlahkan siapa? Angka yang di depan akarnya. Berarti ada angka 5 dan ada angka 10. Maka bisa kita tuliskan 5 tambah 10 dikali akar 3. Hasilnya adalah 15 akar 3. Jadi akarnya tidak ikut dijumlahkan. Nah, kemudian contoh yang kedua, 5 akar 12 dikurang 2 akar 3. Nah, kalau kita perhatikan kan akarnya di sini tidak sama. Satu dia akar 12, satu lagi akar 3. Nah, bagaimana caranya supaya bilangan ini bisa kita operasikan? Nah, ternyata kalau kita perhatikan, 12 ini masih bisa kita cari atau kita ubah menjadi dua bilangan yang mana bilangan pertama bisa diakarkan, bilangan kedua tidak bisa lagi diakarkan atau memiliki nilai akar. Nah, sama seperti yang pertama tadi yang Bapak jelaskan yang kita bahas pada menyederhanakan bentuk akar. Nah, maka bisa kita ubah 12 ini sama juga dengan 4 kali 3. Nah, maka bisa kita tuliskan 5 akar 4 kali 3 dikurang 2 akar 3. Nah, kenapa sih harus ketiga? Ingat, lihat ya, yang di dalam akar itu ada 2, ada 12 dan 3. 3 di sini sudah yang paling sederhana, tidak mungkin lagi kita cari berapa nilai atau berapa bilangan yang kalau dikalikan 3 dan salah satu bilangannya memiliki akar. Nah, berarti otomatis ini cara cepatnya masuk Bapak ya. Otomatis nanti angka 12 ini kita buat ke bilangan di mana kalau dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 12. Nah, ternyata dia adalah 4 kali 3. Nah, itu dia. Jadi, sekarang kita sederhanakan. Berarti ini sama dengan akar 4 berapa? Akar 4 itu sama dengan 2. Berarti bisa kita tuliskan 5 kali 2 akar 3 dikurang 2 akar 3. 5 kali 2 berapa? 10. Berarti 10 akar 3 dikurang 2 akar 3. Nah, ini kan sudah sama-sama akarnya sama-sama 3. Berarti bisa kita operasikan. Ya, ingat kalau ini pengurangan berarti yang kamu kurangi adalah angka yang di depan si akarnya. Berarti 10 kurang 2 berapa? 8. 8 akar 3. Nah, bukan jadi nanti akarnya kamu kurangi juga. Akar 3 dikurang akar 3 berarti akan 0. Tidak, salah ya. Di penjumlahan dan pengurangan akarnya itu tidak dijumlahkan ataupun tidak dikurangi. Nah, begitulah cara mengerjakannya. Intinya untuk nomor 2 ini kalau kamu temukan soal seperti ini, usahakan dia nanti menjadi bilangan akar ya, menjadi bilangan akar yang paling sederhana di soal tersebut. Contohnya seperti ini, akar 12 dan akar 3. Yang paling kecil itu siapa? Si akar 3 kan, berarti nanti si 12 ini kamu diarahkan untuk mengubahnya menjadi dua bilangan, di mana salah satu bilangannya adalah angka 3. Berarti kamu carilah berapa kali berapa atau 3 kali berapa biar hasilnya 12. Gitu dia. Yang paling memenuhi lah 4 kali 3. Dan ternyata 4 ini memiliki nilai akar, yaitu berapa? 2. Itu dia caranya. Oke? Oke, satu lagi contoh ya tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini contohnya 5 akar 3 ditambah akar 48 dikurang 2 akar 27. Nah, kalau kita perhatikan sekilas ya, akarnya ini tidak sama. Nah, akarnya belum sama, berarti kita tidak bisa menggunakan persamaan yang tadi ya, persamaan yang tadi. Nah, maka caranya adalah
kamu harus mengubah yang di dalam akar ini ya, yang di dalam akar ini menjadi suatu angka ya, atau ke dalam angka yang biar nanti sama akarnya ya, biar nanti sama akarnya. Nah, caranya adalah dari ketiga angka yang di dalam akar, yaitu ada akar 3, akar 48, akar 27. Nah, tentukan dulu mana yang paling sederhana. Yang paling sederhana itu adalah akar 3. Nah, berarti 48 dan 27 nanti harus kamu ubah menjadi dua bilangan yang mana salah satu bilangannya itu adalah angka 3. Berarti carilah bilangan yang lain, nanti kalau dikalikan dengan 3 hasilnya 48 dan satu lagi hasilnya adalah 27. Nah, ternyata bisa kita tuliskan ya. Yang pertama itu adalah 5 akar 3. Ingat, akar 3 di sini tidak kita ganggu gugat lagi karena dia sudah paling sederhana. Oke, ditambah akar 3 kali 16. Nah, ternyata 48 itu ya sama juga dengan 3 kali 16. Dan ingat, salah satu bilangannya harus bisa diakarkan. Nah, 16 itu bisa diakarkan, bisa berapa? Nanti kita periksa. Oke, dikurang 2 akar 27, berarti 27 itu sama juga dengan 9 dikali 3. Apakah ada akar 9? Ada ya. Oke, kita bahas lagi. Nah, 5 akar 3 tetap ditambah. Nah, akar 16 tadi berapa? Akar 16 itu ternyata 4, berarti 4 akar 3 dikurang 2 kali. Nah, akar 9 berapa? 3. Nah, makanya dia dikalikan, berarti 2 kali 3 akar 3. Nah, kita kalikan yang bisa dikalikan ya. Berarti ini sama dengan 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 6 akar 3. Nah, sudah sama-sama mempunyai akar 3 ya. 5 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 6 akar 3, maka barulah bisa kita operasikan sesuai dengan persamaan yang tadi. Berarti kita jumlahkan dan kita kurangi, karena ini kan penggabungan antara penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita jumlahkan 5 ditambah 4 dikurang 6 kali akar 3. Hasilnya adalah 3 akar 3. Ingat kenapa dia bentuknya seperti ini? Kembali lagi ke persamaan yang di awal tadi ya, untuk penjumlahan dan pengurangan. Dan ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan akarnya itu tidak diganggu gugat. Artinya tidak kamu jumlahkan akarnya, tidak kamu kurangi akarnya. Makanya dia di sini tetap akar 3 ya. Meskipun yang sudah kita jumlahkan angka yang di depan akarnya, yaitu 5 tambah 4 dikurang 6, bukan berarti akar 3-nya juga ikut dijumlahkan. Dia tetap ya, tidak ikut dijumlahkan. Maka hasilnya adalah 3 akar 3. Oke, jadi intinya di sini kalau kamu menemukan angka seperti ini sama seperti yang nomor 2 tadi, maka kamu samakan semua ke dalam bentuk akar dengan bilangan yang sama. Ya, misalnya di sini akar 3, akar 48, akar 27. Berarti nanti karena akar 3 yang paling sederhana, 48 dan 27 itu harus kamu ubah menjadi dua bilangan yang mana salah satu bilangannya adalah 3. Ya, biar sama mereka semua nanti 3. Maka carilah bilangan yang lainnya. Kalau dikalikan dengan 3 hasilnya 48, dikalikan dengan 3 hasilnya 27. Dan inilah caranya. Oke. Selanjutnya kita bahas perkalian dan pembagian. Nah, pertama kita bahas perkalian. Nah, untuk operasi perkalian pada bentuk akar dapat dilakukan dengan menggunakan sifat ya. Untuk A, B, elemen himpunan bilangan rasional positif berlaku persamaan, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Jadi, perbedaan antara penjumlahan pengurangan dengan perkalian adalah kalau di perkalian akarnya itu bisa kita kalikan ya, akarnya bisa kita kalikan. Tetapi tadi kalau di penjumlahan akarnya itu tidak bisa kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan itu siapa? Angka yang ada di depan akar. Tetapi kalau perkalian tidak, yang di dalam akar bisa kita operasikan atau bisa kita kalikan. Oke, contoh soalnya yang pertama itu akar 6 dikali akar 3. Ya, ini gampang ya. Berarti tinggal kamu kalikan yang di dalam akar. Berarti akar 6 kali akar 3 itu sama dengan akar 18. Nah, akar 18 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi akar 9 kali 2. Nah, akar 9 berapa? 3. Berarti hasilnya adalah 3 akar 2. Sedangkan akar 2 itu tidak perlu lagi kamu cari. Makanya hasilnya adalah 3 akar 2. Nah, ingat ya, kalau dia perkalikan tinggal kamu kalikan akarnya. Ya, kalau misalnya ada angka di depan akarnya, ya udah kamu kalikan angka yang depan akar dengan angka yang di depan akar yang satu lagi.
Itu dia, yang di dalam akar ya kamu kalikan dia di dalam akar. Oke, kemudian satu hal yang paling harus kalian ingat, misalnya ketika kamu kalikan akar 6 kali akar 13 sama dengan akar 18. Nah, ini belum jawabannya. Tetapi harus kamu cari yang paling sederhana. Nah, ternyata akar 18 itu masih sama juga dengan 3 akar 2. Maka jawaban yang paling benar adalah yang paling tepat adalah 3 akar 2, bukan sampai akar 18. Oke, jadi biasanya bentuk akar itu kita cari yang paling sederhana, itu biasanya. Nah, kemudian contoh yang kedua, akar 2 buka kurung 4 akar 3 ditambah akar 24. Nah, artinya di sini nanti akar 2 kita kalikan dengan 4 akar 3 dan juga dengan akar 24. Oke, kita kalikan ya. Bapak rasa waktu SMP juga udah belajar seperti ini. Oke, berarti akar 2 kali 4 akar 3 itu sama juga dengan akar 2 kali 4 akar 3 ditambah akar 2 kali akar 24. Nah, kemudian kita operasikan atau kita kalikan. Akar 2 kali 4 akar 3 ini sama juga dengan 4 akar 6. Ingat kalau perkalian itu yang di dalam akar kamu kalikan yang dengan dalam akar. Bukan misalnya yang dalam akar kamu kalikan dengan yang tidak punya akar. Tidak, itu salah. Nah, akar 2 di sini ini sama juga dengan 1 akar 2. Atau angka yang di depan akarnya itu adalah 1. Nah, maka 1 kamu kalikan dengan 4, akar 2 kamu kalikan dengan akar 3. Jadi mereka sama-sama ya. Yang punya akar kamu kalikan dengan yang punya akar, yang tidak punya akar kamu kalikan dengan yang tidak punya akar. Atau dengan kata lain, yang di depan atau angka yang di depan si akar kamu kalikan dengan angka yang di depan si akar yang satu lagi. Itu dia ya. Nah, kalau misalnya tidak dituliskan 1, berarti akar 2 itu sama juga dengan 1 akar 2. Nah, gitu dia. Berarti 4 akar 6 ditambah akar 2 kali akar 24. Ya udah kalikan 2 kali 24 berapa? 48. Berarti akar 48. Nah, ternyata akar 48 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi dua bilangan di mana salah satu bilangannya memiliki nilai akar, yaitu menjadi akar 16 kali 3. Akar 16 kali 3 itu sama juga dengan berapa akar 16? 4 ya, 4 akar 3. Sedangkan 4 akar 6 ini sudah yang paling sederhana. Maka jawabannya adalah 4 akar 6 ditambah 4 akar 3. Ini juga bisa kita tuliskan menjadi 4 buka kurung akar 6 ditambah akar 3. Oke, jadi bisa dua jawabannya, bisa 4 akar 6 tambah 4 akar 3, bisa juga dengan 4 buka kurung akar 6 ditambah akar 3. Oke, contoh berikutnya yaitu 6 akar 2 ditambah akar 5, buka kurung akar 2 dikurang 2 akar 5. Nah, ini kan udah pernah kalian kerjakan kan waktu SMP. Jadi kita kalikan nanti 6 akar 2 dengan akar 2, kemudian kita lanjut ke min 2 akar 5. Nah, kalau udah siap dapat hasilnya nanti kita kalikan lagi akar 5 dengan akar 2 dikurang 2 akar 5. Oke, kita kalikan satu-satu. 6 akar 2 dikali akar 2 itu sama juga dengan 6 akar 2 dikali akar 2. 6 akar 2 dikali minus 2 akar 5 itu sama juga dengan minus 6 akar 2 dikali 2 akar 5. Oke, kita beralih ke akar 5. Akar 5 dikali akar 2 itu sama juga dengan akar 5 kali akar 2. Kemudian positif akar 5 dikali dengan minus 2 akar 5 itu sama dengan minus akar 5 dikali 2 akar 5. Oke, ingat ya yang di dalam akar kamu kalikan. 6 akar 2 dikali akar 2 itu sama juga dengan 6 akar 4. Akar 4 berapa? 2 ya, berarti 6 kali 2 dikurang 6 akar 2 dikali 2 akar 5 berarti 6 kamu kalikan dengan 2, kemudian akar 2-nya kamu kalikan dengan akar 5. Maka hasilnya adalah 12 akar 10. Nah, ditambah akar 5 kali akar 2 berapa? Akar 10 dikurang akar 5 dikali 2 akar 5 itu sama juga dengan 2 akar 5 kali akar 5 akar 25. Akar 25 berapa? Akar 25 itu sama dengan 5. Maka bisa kita tuliskan 2 kali 5. Oke, kita kalikan yang dikalikan. Ya. 6 kali 2 berapa? 12 dikurang 12 akar 10 ditambah akar 10 dikurang 2 kali 5, 10. Oke, kemudian kita satukan. Yang tidak memiliki akar, satukan. Kemudian yang mempunyai akar, kamu satukan. Tapi ingat, ya, utamakan yang sama akarnya dulu. Nah, kebetulan di sini hanya 2 yang bentuk akar dan itu pun sama, maka bisa kita tuliskan 12 dikurang 10 dikurang 12 akar 10 ditambah akar 10. Nah, maka hasilnya adalah 12 kurang 10 berapa? 2. Berarti 2 dikurang
12 ditambah 1 ya, minus 12 akar 10 tambah akar 10 ini sama juga dengan minus 12 akar 10 ditambah 1 akar 10. Berarti 12 kamu operasikan dengan 1, kemudian akar 10-nya tetap. Ingat kalau penjumlahan kan akarnya tidak dijumlahkan. Berarti berapa? Minus 12 tambah 1 berapa? Minus 11. Minus 11 akar 10. Jadi hasilnya adalah 2 dikurang 11 akar 10. Kemudian kita lanjutkan untuk pembagian. Operasi pembagian pada bentuk akar dapat dilakukan dengan menggunakan sifat berikut. Untuk A, B, elemen himpunan bilangan rasional positif dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku persamaan akar A per akar B itu sama juga dengan akar A per B. Untuk lebih lanjut dan lebih paham, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1 yaitu akar 8 dibagi akar 2 itu sama juga dengan ya seperti sifatnya yang tadi akar 8 dibagi 2. Nah, akar 8 bagi 2 berapa? Itu sama juga dengan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Oke, betul sekali ya. Jadi hasil dari akar 8 bagi akar 2 sama dengan 2. Nah, kemudian contoh yang kedua ada akar 39 dibagi akar 13. Nah, bisa kita gunakan cara yang tadi, yaitu sama dengan akar 39 dibagi 13. 39 bagi 13 berapa? 3. Nah, berarti jawabannya adalah akar 3. Nah, bisa juga dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu akar 39 dibagi akar 13 ini sama juga dengan bentuknya akar 39 dibagi akar 13. Nah, 39 masih bisa kita ubah menjadi dua bilangannya atau perkalian dua bilangan yaitu 3 dan 13. Maka bisa kita tuliskan bentuknya akar 3 dikali akar 13 per akar 13. Nah, karena sama-sama ada akar 13 di atas dan di bawah, maka bisa kita bunuh ya. Berarti akar 13 per akar 13 itu kan sama juga dengan 1. Nah, berarti akar 3 kali 1 berapa? Akar 3. Jadi bisa kamu gunakan cara yang pertama tadi, bisa juga dengan cara yang kedua ini. Kalau bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada contoh berikutnya yaitu buka kurung 2 tambah akar 3 tutup kurung dikali buka kurung 2 dikurang akar 3 tutup kurung bagi 3. Oke, yang pertama kita operasikan dulu yang di atas. Berarti nanti 2 ya, 2 kamu kalikan dengan 2 kurang akar 3, kemudian akar 3 nanti kamu kalikan dengan 2 dikurang akar 3. Sama seperti contoh soal nomor 3 pada perkalian tadi. Oke, 2 kali 2 berapa? 4. Kemudian 2 kali minus akar 3 berapa? 2 akar 3. Berarti 2 kali 2 kurang 2 akar 3. Kemudian positif akar 3 ditambah positif dikali dengan 2 berarti itu adalah positif akar 3 dikali 2. Kemudian positif akar 3 dikali minus akar 3 itu sama dengan minus akar 3 dikali akar 3 bagi 3. Nah, kemudian kita kalikan ya. 2 kali 2 berapa? 4. Kemudian minus 2 akar 3 ditambah 2 akar 3 berapa? Minus 2 tambah 2 berapa? 0 ya. Berarti ini habis. Ya, habis. Kemudian dikurang akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 3 itu kan, akar 3 kali akar 3 itu kan akar 9. Nah, akar 9 berapa? 3. Makanya di sini 4 dikurang 3 per 3 ya. 4 kurang 3 berapa? 1 ya. 1 berarti jawabannya lah 1 per 3. Oke, semoga bisa dipahami dan perhatikan sekali lagi nanti ya. Dari mana datang 4, dari mana datang 3, itu diperhatikan dengan baik-baik. Dan ingat ya, ini juga udah pernah kalian kerjakan waktu SMP. Bagaimana cara mengalihkan 2 tambah akar 3 dikali dengan 2 kurang akar 3. Kita hanya flashback saja. Oke.